Ya, yang penting semua sehat dah. Oke, kita mulai nih ya. Selamat malam teman-teman semua. Sebagian masih ada yang lagi mandi tadi laporan. Di beberapa Suci Asien, Bu Lili masih pada mandi. Oke, kita hari ini ketemu lagi dengan Sesyong Hoklai. Ya, tentunya kita udah cukup kangen sama Sesyong Hoklai nih. Ya, Sesyong Hoklai hari ini akan membawakan topik merancang masa depan. Nah, merancang masa depan seperti apa ya gitu loh. Jadi selama ini mungkin banyak dari kita yang eh, tidak merancang masa depan gitu. Jadi mungkin kita jalanin setiap hari seperti autopilot gitu. Pokoknya kalau bangun saya begini, habis ini saya begini, habis ini saya begini gitu loh. Ya, tanpa menentukan sebenarnya ke depannya saya tuh kepengennya seperti apa ya sesungguhnya. Nah, apa yang mesti sebenarnya betul-betul saya inginkan? Lalu melihat lagi kepada diri kita. Kalau begitu, apa yang saya harus lakukan? Apa yang harus saya perbaiki? Termasuk diantaranya bagaimana pola pikir saya selama ini gitu. Ya, nah kira-kira seperti itu yang akan dibawakan oleh Sesyong Hoklai. Terima kasih Sesyong Hoklai. Silakan. Oh, nggak ada ini dulu sesi Oh apa? iya, oh iya. Ah, Kita latihan lupa napas nih. dulu ya, Karena lupa. udah lama liburan nih berarti nih. Soalnya yang lalu kan Sesiung Hengki, jadi udah Ya. direct. Sesiung Anthony udah direct, jadi Oh, lupa. iya. Ya, karena kan memang beliau-beliau itu masuk ke dalam meditasi ya. Oke, Iya. kita latihan Oke. nafas dulu, nafas perut ya. Tarik nafas, perutnya kita kembungkan. Buang nafas, perutnya kita kempiskan. Jadi seperti yang Sesiung Hengki bilang, seperti Adere bilang gitu, bahwa napas perut itu jauh lebih bagus daripada nafas paru, ya. Tapi nafas perut itu membawa kita juga kepada relaksasi, ya. Jadi kita yang terbiasa tidak bernafas dengan perut, nah pada sesi-sesi latihan ini kita aktifkan nafas perut kita, ya. Oke, nafas perut, nafas masuk, nafas keluar. Masuk, keluar. Masuk, 2, 3, 4, 5. Keluar, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Tahan, out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Tahan, out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Tahan, out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49,
50. In, out. Oke, teman-teman. Kita sudahi latihan nafas kita. Oke. Terus yang Hoklai, saya udah Ya. share screen ya. Oke, saya bisa share screen ya. Iya. Iya, tadi by the way tadi Chef Willing ya, kalau hitungan nafas tadi ya, Sece hitung 3 kali saya udah itu tuh. Jadi kalau hitung tarik 3 kali hitungan saya udah buang, nggak bisa tahan lagi gitu. Kok Sece Willing bisa panjang ya nafasnya ya? Saya nggak bisa sepanjang itu Pas tiga yang kali. saya Hah? juga belajar, Gitu Sesiung ya? Miki biasa lebih panjang lagi. Iya, saya 3 kali udah buang tuh. Iya. Gitu ya. Oke, memang kalau sering berlatih jadi napasnya jauh lebih panjang ya. Baik, saya coba share screen. Mana nih ya? Eh, saya jadi lupa nih ya. Yes. Eh, ini. Nah, ini. Kok nih? Nah, ini ya. Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, Sesium Sece yang berbahagia semua. Kembali kita bertemu Malam, menjalin Sesiung. menjalin jodoh baik. Kita sama-sama bertukar pikiran ya. Jadi saya ini bukan seorang instruktur atau seorang apa yang apa namanya yang sudah mampu merancang masa depan yang sedemikian canggihnya gitu umpamanya. Enggak ya, saya juga masih belajar. Saya juga kepengen nanti mendengar sharing-sharing dari Bapak Ibu Sisung Sece tentang bagaimana Sisung Sece merancang masa depan. Apakah ada atau enggak ada atau sejalan-jalannya atau gimana ya. Jadi merancang masa depan. Kenapa ada ini? Ya ini adalah sebetulnya ide dari Sece Huileng juga ya, Ibu Huileng lagi bincang-bincang sama saya. Nah, jadilah tercetuslah dari Ibu Huileng merancang masa depan ini. Wah, saya bilang ya, ini sebuah tantangan juga ya, karena saya sendiri merasa selama ini ada rancangan-rancangan tapi nggak terlalu ini sekali ya. Banyakan saya juga merasa ya sejalan-jalannya aja dah seperti air mengalir gitu ya. Walaupun ya ada tujuan-tujuan kayak sekarang di Sochi tentunya saya ada tujuan-tujuan, tetapi itu bukan dirancang dari masa lalu. Lalu saya pikir-pikir ya, ternyata memang kalau waktu masih muda ada kepikir masa depannya seperti apa. Waktu usia saya menengah ada kepikiran, kayaknya masa depannya yang baik tuh yang begini. Nah sekarang udah masuk lanjut usia, ternyata pandangan saya terhadap masa depan ini juga berbeda lagi gitu ya. Nah sampai di sini saya juga kepengen denger nih dari apa Bapak Ibu sesung sesung semua mengenai merancang masa depan ini ya. Apakah ada sesung yang punya apa memang sudah memiliki rancangan masa depannya dengan baik, silahkan eh, sharing ya, silahkan memberikan pendapatnya. Kalaupun belum, juga berikan pendapatnya. Kenapa belum? Dan kalau sudah, kenapa kok bisa udah dan begitu bagusnya gitu ya? Umpamanya demikian. Jadi saya mungkin panggil aja deh ya dari mulai dari mungkin ini yang lebih ini lagi ya. Mary Sece deh. Nah, Mary Sece. Gimana Mary Sece mengenai pendapat Sece mengenai merancang masa depan ini? Ya, Ah, malam semuanya. ya. Malam. Ah, kalau sekarang sih nggak ada sesiung untuk masa depan mau gimana gimana nggak ada mengalir aja. Kalau Nah, dulu pas masih muda ya kepengennya eh,
banyak kepengennya sih, kepengen ini, pengen itu. eh tapi seiring waktu semuanya tidak terpenuhi. Tidak Jadi terpenuhi. Semuanya ya, nggak terpenuhi, nggak ada satupun yang terpenuhi. ya ada sih, cuma satu dua, tapi kan kebanyakannya nggak terpenuhi. Satu, dua gitu, udah jadi banyak tuh ya. Saya Oke. merasa hopeless gitu loh. Kok, aduh, kok hidup kok cuman begini aja Duh, kok cuma segini hari-hari. gitu ya. Iya. Hmm. Jadi kan itu Tapi kan kebetulan rancangan yang semangat masa juga. masa depan waktu muda ya. Jadi sekarang Iya, kan ada yang belum tercapai, apakah diterusin? enggak. Enggak sih Enggak. yang udah enggak ada semua tenaga apa semua enggak ada udah. Oh, jadi sekarang asal jalan aja gitu. Ya, ngikutin ya mengalir jalan asal jalan gitu aja sih. Ada niatan nggak untuk merancang lagi masa depan yang bagaimana? Entah barangkali mau punya cucu berapa, nanti mau tinggalnya di Aussie Oh, atau mau tinggal di Mojokerto atau Surabaya gitu, atau enggak, Bali gitu. enggak ada sesiung. Maksudnya eh ya mengalir gitu aja sesiung. Maksudnya udah males gitu loh sesiung. Udah enggak ada Hmm, semangat gitu loh. oke, begitu ya, baik ya. Jadi kanan ya, si Mary sudah sharing ya. Nah, yang lain, apakah mau saya panggil juga ini? Nah, tuh yang batuk siapa tuh? Saya Susiung. Wah, ya udah batuk berarti itu lagi melegakan tenggorokan. Nah, boleh sharing ini. Gimana ini? Saya mah merancang masa depan sih nggak ada kali ya Susiung ya. Nggak ada juga. Waktu dari muda Udah dulu di juga depan nggak ada. soalnya kita. Hah? Udah di depan kayaknya. Jadi ya Oh, mau sekarang udah di masa depan. depan Masa mau sekarang di depan berapa masih ada depannya banyak lagi ya. kan? Saya cuma berharap badan saya sehat. Itu yang saya Oke. harapkan. Ya, itu juga merancang masa depan yang sehat dong ya. Iya. Badan sehat, terus kalau Hmm. bisa mah memperdalam saya punya keimanan seperti itu. Keimanan. Ah, waduh, amin. Ya, luar biasa ini ya. Karena Ini ya. karena selama ini kurang fokus dalam Spiritual. mempelajari Dharma itu ya. Seperti itu Hmm. sih. Iya, iya. Ya, jadi Itu sekarang masa mau depan yang ingin saya jalankan sih Sesiung, karena selama ini kan kita sibuk-sibuk mencari-cari yang dicari uang mulu ya. Yang sekarang uangnya udah cukup saya ya. enggak juga. Oh, belum cukup juga uangnya. Ya, ya, dibilang cukup enggak, dibilang enggak ya cukup gitu Ya, ya. Harus, dicukup-cukupin ya. iya harus cucu lah ya, kalau Cucu kayaknya ya, ya. mengenal rasa cukup ya, mengenal kata Harus cukup ya. merasa cukup, walaupun enggak cukup, jadi cukup-cukupin gitu ya. Oke. Seperti itu Siung ya, Oke, baik ya. yang saya bisa sharingkan kan. Jadi nggak ada kerisauan masa depan nanti. Wah, nanti gua begini nanti itu nggak ada kerisauan itu nggak ada Enggak. ya. Nggak Kalau ada ya. saya sih enggak Oke, merasa ada kerisauan karena ya mantap, saya mantap jalankan ya. ya apa adanya yang nggak Apa neko-neko adanya. gitu ya seperti itu sih. Oh Iya iya sih. ini ya. Nah demikian dari Sece Asien atau Sece Un Agustina udah sharing kepada kita tentang pandangannya terhadap masa depannya dan apa yang dia rasakan ya dia ini jalani. Nah ada Sesiung Secie yang berbeda atau juga masih sama atau siapa lagi yang mau eh, memberikan pendapat atau memberikan ininya, pandangannya. Seseinga, Inge Widargo, bagaimana Inge? wah, Belum, Oh, belum. Sece. Cici baru baru join soalnya baru pulang. Oh iya 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 nggak apa-apa nggak apa-apa. Jadi dari Sece yang lain Sung belum ya. Hema, Sung Sung Hema Hema. Nah, lagi in nggak? Sung Hema lagi in nggak? Sung Hema juga nggak ini nih. Kelihatannya lagi ke WC barangkali nih ya.
Sesi Ami. Secemeyung. Oh, ya, Sesiung Sejiewan An, Ya, Sesiung. Onan. Ya, Kalau harapan saya selalu minta diberi sehat, nggak pengen punya apa-apa. Maksudnya ya selalu diberi sehat, bisa bantu orang banyak. Dan selama ini saya pandang ya, kita hidup ini harus bersyukur. Bersyukur kenapa? Yang menikmatin setua seumur kita belum tentu ada loh. Belum tentu bisa menikmatin setua kita begini. Banyak yang muda-muda sudah ikut jalan. ya, Jadi ya, kita ya, ya. kanen dan bersyukur bisa bantu orang banyak diberi sehat. Itu aja kanen. Jadi, nah di sini saya tulis nih, apa sih definisi masa depan bagi Secemeyung? Masa depan, ya biar anak-anak saya diberi sehat dan lancar rezekinya. Itu aja. Nah, menikmatin hidup aja sih. Oke, Sabar. jadi masa depan itu adalah menaruh harapan-harapan bagi anak-anak ya, supaya Ya, mereka mendapatkan kesehatan-kesehatan yang cukup, bisa ya, berguna bagi keluarga dan bagi orang lain, bagi nusa dan bangsa, itu cerita ngomongnya yang ininya gitu ya. ya betul Siung. Tentunya dibikin harapan-harapan yang baik ya. Jadi masa depan itu menyimpan harapan-harapan yang baik tentunya ya bagi kita semua ya. Gitu ya. Betul Siung. Jadi yang lain bagaimana nih? Ibu Ami, Sece Ami, ya. Ya, Kak Siung, Kak Ya, Hoklai. kangen ya Sece Meyung. Bagaimana Ibu Ami? Halo, selamat malam, Sesiung Sejie semuanya. Iya, Kalau malam saya Sece sih Ami. waktu muda dulu memang ada rancangan saya mau begini, mau jadi ini, dan mau punya ini, dan alhamdulillah mungkin sebagian terlaksana, dan sekarang tinggal udah di usia 72 tahun ini udah tinggal menikmati saja. Ya, udah enggak, sepertinya Waduh. tidak ada Mantap. rancangan lagi seperti air mengalir seperti Sesiung Hoklai katakan Jadi tadi. sebetulnya saat ini sudah seperti masa depannya dari masa lalu itu ya? Sepertinya itu, karena saya tidak Begitu ya? muluk-muluk Karena cita-cita. merasa sekarang udah cukup gitu ya? Sudah, menurut saya sudah cukup, bahwa sehat, bahagia, dan Sehat, berusaha untuk baik hati, berusaha ya Sesiung. berusaha baik hati. Wah, berusaha membantu orang terus gitu ya. Lewat Ini segi gitu. betul-betul nih, ini sama Sece Asien ini ya, sama Sece Mary nih ya. Juga ini udah sama lah Sece Meyung juga semua sama ya begitu ya. Jadi Ya, semuanya tuh kelihatannya tidak ada sedikit pun kandungan-kandungan kerisauannya gitu ya. Nanti masa depan gimana-gimana ya. Jadi sebetulnya definisinya masa depan semua adalah jalanin aja kira-kira begitu ya. Semuanya ya betul. adalah hal yang baik adanya gitu ya. Ya, Betul ya. Ya, lain dengan saya. Dulu saya tuh punya waktu masih muda itu punya cita-cita ya, cita-cita. Bahkan tapi cita-cita saya lucu. Dulu saya punya cita-cita mau jadi pelukis loh. Mau jadi Wow. pelukis. Ya, dan waktu itu saya giat mencoba melukis, ikut melukis, belajar melukis, ikut pameran lukisan, berhasil menjual lukisan, rasanya senangnya bukan main. Tetapi waktu itu, padahal saya ada kerjaan ya, masih kerja juga, kerja sama orang, tetapi hobinya melukis. Galang gulung sama pelukis ya. Aduh, nggak taunya melihat kehidupan pelukis itu nelongso ya, bahasa Jawanya nelongso itu. Jadi sebentar-sebentar ada satu pelukis ini bilang, bayarin dong lukisan saya, bantu jualin dong lukisan saya. Wah, lama-lama saya gerah juga gitu ya. Ntar ada beli satu ini, beli satu, ada lagi yang mau minta ini butuh duit ini, butuh duit itu ya. Wah, saya bilang kalau gitu nggak jadi deh. Saya nggak jadi pelukis aja dah. Pelukis, kalau saya jadi pelukis nanti gimana saya makan apa nih gitu kan. Jadi berubah lagi. Jadi memang rancangan-rancangan itu bisa berubah di dalam perjalanannya ya. Jadi kalau tadi si Mary bilang katanya, wah yang saya inginkan dulu nggak ada yang jadi. Saya juga ingin menjadi pelukis, nggak jadi. Kepengen jadi bos ya, kepengen punya ini mau jadi industrialis juga ya patah di tengah jalan gitu ya. Jadi memang nggak ada yang jadi juga. Tapi saya jadi seorang kakek akhirnya. Nah, jadi seorang kakek, seorang ayah yang punya anak dua dan anaknya cukup oke. Jadi bagi saya ya juga memang masa depan itu sekarang ini saya sedang memasuki
masa depan yang dulunya itu saya anggap begini begitu, ternyata sekarang memang berbeda daripada apa yang ada di dalam pikiran saya ya. Saya nggak pernah berpikir bahwa sekarang saya bisa jadi relawan, bisa bantu ini, bantu itu. Nah, sekarang setelah menjadi ini, tetapi kan kita masih ada masa depannya lagi nih. Nah, bagaimana nih masa depan kita lagi nih ya? Kan gitu ya. Jadi kita lihat ya, ini saya mencari, saya berpikirkan gitu kan bahwa setiap orang pasti ingin memiliki masa depan yang baik. Betul ya, sesungguhnya ya, Bapak Ibu semua ya. Kita Setuju. semua pasti ingin memiliki masa depan yang baik. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perencanaan, membuat dan menyusun rencana masa depan dengan baik. Ini kan sama juga kalau kita seperti kita mau naik taksi nih. Naik taksi, bang taksi, kita naik. Kemana? Nggak tahu, pokoknya lu jalan aja deh. Nah, kan susah ya. Kita mesti memberitahu dong, oh bang, saya mau ke Peak Aloha gitu kan. Nah, jadi ada tujuannya. Itu kan sama juga dengan membuat planning, ya, mentargetkan tujuan. Baru kita bisa sampai ke sana. Jadi kalau target-target kita itu juga harus target-target yang apa? Yang memang bisa dicapai, ya. Kalau kayak saya menargetkan umpamanya, oh, saya dalam kehidupan ini masa depan saya mau punya apa perusahaan properti dengan nama Agung Sedaya gitu ya, yang punya propertinya ribuan. Wah, ya nggak mungkin lagi kan gitu kan. Jadi mesti yang lebih make sense ya, yang lebih masuk akal. Dan, tetapi memang, kalau kita punya rancangan, kalau kita punya satu gambaran aja, ini akan lebih berguna karena ini kita seperti punya pegangan, pedoman, atau acuan demi masa depan. Dan impian yang masih ingin, nah ini saya tulisnya, yang masih ingin kita capai. Kalau impian ada yang ingin masih dicapai. Kalau tidak ada lagi impian yang dicapai, kan tetap juga ada keinginan untuk tubuh yang sehat. Nah, setuju ya. Jadi apa sesungguhnya Bapak Ibu walaupun tidak ada bukannya kita menginginkan masa depan yang bergelimang harta, tapi kan kita mau punya kesehatan, betul nggak? Setuju semuanya? Ada Setuju. yang nggak setuju? Setuju. Setuju. Setuju semuanya ya. Nah, sampai di sini saya mau minta ini lagi nih sama Seceh Wileng. Pendapat Seceh Wileng gimana nih Iya, mengenai ini? tadi kan kita dengar dari teman-teman ya, Iya, seolah-olah sekarang dengan usianya ini kita udah nggak perlu lagi iya. merancang masa depan gitu. Tapi Hmm, kalau menurut saya, kalau saya hmm, itu selalu merancang sih. Jadi hmm, misalnya saya tuh ingin ya semakin bertambah usia ya, value diri saya itu semakin bertambah. hmm, Nah, nilai yang semakin bertambah ini jadi tidak menyangkut hanya materi gitu, tapi maksudnya, oh iya, bagaimana saya bisa lebih bijaksana, bagaimana saya lebih bisa mengontrol emosi, hmm, bagaimana supaya kehidupan saya dengan keluarga saya harmonis, dan itu saya rancang gitu. Untuk itu ya, misalnya saya akan hati-hati dengan berbicara baik dengan saudara maupun dengan anak-anak saya gitu. Kalau dulu hmm, mungkin belum sempat tuh saya ngerancang itu. Dulu sibuk dengan kerjaan, dengan karir dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita ngomong aja, menurut kita nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya mungkin itu menyinggung, itu membuat mereka punya persepsi, itu yang membuat mereka mungkin jadi nggak happy gitu loh. Jadi hmm. kalau menurut saya, buat saya tetap merancang masa depan yang saya inginkan gitu. Intinya Iya, menjadi, eee, orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berkualitas, ya berkualitas itu macam-macam ya, di antaranya kesehatan, ya kemudian, bagaimana kita menjadi yang tadi saya bilang lebih bijak gitu, dan bukan berarti saya udah bijak, tetapi itu yang saya usahakan gitu, hati-hati kalau iya. mau, mengeluarkan pendapat, hati-hati kalau mengomentari orang gitu, dan kalau kita menjadi good listener, kita akan menjadi good listener gitu. Jadi
apa-apa yang sudah kita pelajari yang sebenarnya menambah nilai hidup kita, ya itu saya coba praktekkan. Walaupun tidak selalu berhasil ya Iya. kadang-kadang, tapi ya paling enggak itu jadi pegangan-pegangan saya. Kan tadi Sesiung bilang Iya. memiliki pegangan, Betul. pedoman, acuan Iya, demi masa betul. depan gitu. Jadi istilahnya kalau satu saat misalnya saya harus meninggal, saya meninggal tuh dengan Tenang. ya ada kepuasan diri lah gitu loh. Hmm. Itu kalau saya Betul. Sesiung. Betul. Ya, mantap sekali Sisi Hwileng. Jadi kalau di dalam bahasa Mandarin itu, kalau tadi meninggal ada kepuasan diri ya. Jadi ye mingmu katanya. Jadi waktu meninggal tuh matanya merem. Karena kalau di China Semoga tuh dulu ya, kalau ada orang yang matinya nggak puas, sepu mingmu katanya. Matanya nggak mau merem. Nah ini kalau kita matanya merem, senyum gitu ya. Saya juga kepengen demikian. Jadi sebetulnya masa depan itu mungkin dari ada teman-teman berpikir selalu berkaitan dengan materi, dengan kepuasan-kepuasan. Sebetulnya bukan itu juga ya. Jadi masa depan kita tuh bagaimana kita menjalin hubungan dengan anak. Ya, tentunya kita mau merancang masa depan supaya hubungan saya dengan anak tetap harmonis. Ya, seperti tadi Huiling Secie mengatakan, kita juga dengan mantu ya, jadi harmonis. Dan dengan cara ya kita mulai menjaga ucapan, menjaga perilaku, sikap, dan lain-lain. Tentunya karena itulah juga ada namanya grup mindfulness ini. Begitu ya, Sejauh Healing ya? ya betul. Agar kita bisa belajar meningkatkan kesadaran. Kesadaran yang meningkat, kewaspadaan juga pasti meningkat. Kesadaran yang meningkat memunculkan kewaspadaan. Waspada terhadap kata-kata yang akan kita ucapkan supaya tidak menyakiti orang, sehingga kita yang udah seusia segini nanti disumpah-sumpahi orang lagi gitu ya. Nah, jadi kan nggak ini ya, bukan itu yang kita mau kan gitu. Jadi kita memang harus memiliki rancangan bagaimana kita menjadi orang yang bisa diterima oleh keluarga. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa diterima oleh rekan-rekan, oleh kawan-kawan. Dan bagaimana juga kita bisa menerima mereka. Keluarga kita, kawan-kawan kita, anak kita, mantu kita, cucu kita. Karena kita kan udah usia segini. Ya, jadi kita sudah tidak bisa lagi membawa sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan lama yang umpamanya kalau kayak saya dulu mau menang sendiri. Nah, gitu. Apalagi kita udah belajar, ada yang di Seci gitu ya, belajar bagaimana bertoleransi. Nah, kalau orang Jawa itu tepok seliro katanya, tepok saliro. Ya. Jadi itu toleransi itu ya. Jadi saya memaklumi ya, terus memaafkan. Ini jadi juga adalah sebuah proses-proses yang harusnya kita jadikan suatu target untuk kita capai demi masa depan yang cerah. Selain itu juga tentunya makanan-makanan kita supaya kita tetap sehat. Tadi kan kita semua udah bilang kita tetap mau masa depan kita sehat supaya kita masih bisa jalan-jalan lihat Borobudur lagi, bisa lihat Bromo, bisa lihat Bali, bisa lihat Canggu katanya ya, bisa lihat Raja Empat. Saya belum pernah pergi Labuan Bajo, saya juga belum pernah pergi ya. Berharap suatu saat bisa ke sana. Nah, ini kan juga rancangan juga tuh. Ya, jadi kalau tadi sesungguhnya mungkin atau Bapak Ibu merasa masih, waduh, ya mengalir aja. Tetap, tapi walaupun mengalir aja, sebetulnya kita ada pikiran-pikiran di masa depan kita mau seperti apa. Nah, sampai di sini apakah Sesiung Sece Bapak Ibu setuju? Setuju, Sesiung. Setuju, betul ya. Jadi, nah kalau udah mulai begini, tentunya ada rancangan masa depan Seci ASEAN lagi dong. Kalau udah gini terpikir, iya nih masa depan gue mau bagaimana nih, gitu kan? Benar nggak? Benar, Nah, Sesiung. kan bukan soal oh masa depan saya udah nggak mikirin itu ekonomi. Iya nggak apa-apa, ekonomi nggak dipikirin. Tapi ada hal yang Sebenarnya, lain, betul ya? iya, sebenarnya bukan nggak dipikirin, Sesiung.
Hmm, Kalau saya sama suami selalu ngomong gini, kita badan harus sehat. ya, tuh Karena kan. suatu saat nanti bisa jalan-jalan tanpa Nah, itu merepotkan kan. orang, masih bisa usaha, Nah, walaupun carinya recehan gitu. nggak apa-apa, remah-remah. Gitu Saya suka lah, ngomong tuh, saya Cecil. juga begitu. Saya mah carinya remah-remah aja. Tahu remah-remah? Kalau kayak Receh-receh roti ya. itu kan roti kalau dipanggang tuh ada ancur-ancuran yang halus-halusnya pada jatuh di piring tuh. Nah, itu remah-remah tuh. Saya tuh nyari itu aja deh. Rotinya susah. Seperti itu. Sama Cecium, karena kalau nyari roti yang gede susah banget sekarang ini, Ya, apalagi dengan ya inflasi gitu. tinggi Tapi kan ya. butuh rancangan tuh ya. Nah, itu Planning juga jadi kan ya. Butuh satu tindakan ya. betul. Betul, Cecium. Jadi Nah, itu. saya ya itu satu, dan kedua juga berharap suatu saat ya kita sama-sama bisa menjalankan keimanan kita berdua gitu. Waduh, indah Itu sih banget. yang Sesiungnya ini yang apa Miswa dirancangkan husband dari ada di situ samping nggak nih? dia. Nggak Ada di ada, samping. lagi dagang Cecium. Itu lihat tuh ya, keren banget masih dagang begini. Wih, mantap loh. Malam-malam jam segini orang udah pada nggak ada dagangan lagi, dia masih ada dagangan. Hebat kan? Luar Itu biasa nih. recehan Cecium nyarinya. Jangan cerita soal recehan dan bukan recehan. Pokoknya ada kegiatan yang menguntungkan. Tuh, ya, itu sudah sebuah hal yang menggembirakan bagi saya. Ya, oke. Kanan Iya, ya, terima Cecium. kasih Sece Asien. Nah, Sece Inge apakah sudah mulai klik ini? Sesuainya. Belum. Oh, masih belum. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, di sini makanya tadi Susun kali. apa yang sudah Anda lakukan untuk mendapatkan masa depan? Maksudnya mendapatkan di sini apa untuk apa rancangan masa depan kita itu apa sih yang sudah kita lakukan? Kalau tadi saya bilang kan tadi sudah mulai menjaga sikap ini itu. Tadi saya juga sudah sharing ya mengenai bahwa saya juga demikian memang menjaga sikap, menjaga hubungan dan lain-lain. Itu kan untuk supaya masa depan kita masa depan yang harmonis di keluarga, masa depan yang indah ya, dan kita masih bisa berkumpul bersama-sama dengan penuh cinta kasih, bukan terus berpikir hal-hal yang negatif ya, yang memikirkan hal-hal yang tidak nyaman. Nah, itu mesti di apa kalau ada pikiran-pikiran yang kayak gitu kita buang tuh. Kita singkirkan, kita timbulkan pemaafan, toleransi agar kita hatinya nyaman. Demikian ya. Nah, jadi sesiung-seci Bapak Ibu, apakah sudah melakukan apa yang sudah Anda lakukan gitu. Sece Mary di sini apakah ada mau berbagi lagi? Hmm, kalau menurut saya sih bertambahnya usia kita secara otomatis bisa itu Sesiung, bisa berpikir supaya hidup kita itu lebih baik gitu loh. Secara otomatis. Ya, iyalah. Kan Hmm, kita kan oke. kayak kita tiap kalau seminggu sekali ke gereja atau ke vihara dengar ceramah-ceramah gitu. Nah, itu. Secara tidak sadar itu pikiran kita Hmm. sudah terbuka loh, Sesiung. Ya, betul. Jadi, betul. Itu bukan otomatis, tetapi karena Sece melakukan masuk ke gereja, mendengarkan khotbah, mendengarkan ceramah. Nah, itu masukan-masukan. Jadi, nggak otomatis sebetulnya. Jadi, Sece mendapatkan, menyerap apa yang disampaikan oleh para pendeta, pastor, gitu ya. Nah, itu menjadi masuk ke dalam Yang apa? Iya, dilakukan oleh Sucia Mary adalah pergi ke gereja ya. Ya, Itu betul. ada usaha loh, ada Nah, ada pemikiran. usaha, itu usaha juga salah satu usaha, ya. Karena untuk agar mendapatkan ketenangan batin, nah, mendapatkan siraman rohani, betul kan, si Mary ya? Iya sih, tapi itu kan secara perlahan dari usia bertambahnya usia otomatis Iya. bukan ya otomatis sih Sesiung
Ya, Tuh, iya. kiranya Ya, bisa sebetulnya bukan otomatis, tapi kalau dibilang otomatis ya otomatis juga boleh juga ya gitu ya. ada hal yang kita ternyata kita nggak mengerti. Oh, ternyata begini toh. Ini ternyata begini toh. Ya, Oh, jadi kita ada perubahan dalam diri kita, dalam ya. sehari-hari, dalam bersikap, dalam berbicara, dalam Nah, semuanya. Khusus Yung. iya, karena setiap belajar tuh ya. Coba mereka yang tidak pernah belajar, nggak otomatis jadi punya kesadaran seperti itu. Enggak. Mereka yang masih bergelimang kegelapan hidupnya gitu ya. Enggak otomatis punya kesadaran itu. Enggak. Mereka jauh bahkan gitu ya. Malah makin tenggelam, makin gelap gitu ya. Dari kegelapan berjalan ke tempat yang lebih gelap. Tapi Kalau kalau kita kan, mereka, tapi kalau mereka eh, terkena kalau ada yang klik gitu, mereka bisa itu loh, Sos, yang bisa sadar loh. oh iya, kalau ada yang klik tadi kan klik. Kenapa bisa ada klik? Kalau dia juga bertemu jodoh yang baik. Tapi kalau di tempat gelap terus, sulit untuk bertemu jodoh. Bukan nggak bisa ya, sulit untuk bertemu jodoh baik. Gitu. Karena dia berada di tempat yang gelap terus gitu loh ya. Jadi Tapi kalau ada karma baik bertemu dengan jodoh yang baik, itu gimana sih, Sos? ya bisa aja. Maka tadi saya bilang, kemungkinannya tetap ada, tetapi kecil kalau kita di tempat yang gelap. Contohnya begini, kalau saya bergaulnya umpamanya dengan para pemabok, penjudi terus gitu ya, apakah saya bisa begitu mudah nanti masuk ke jalan yang benar? Belum tentu. Sulit kalau udah tenggelam di sana. Ya butuh satu momen di mana bang terjadi dan kemudian ketemu jodoh baik. Kalau saya punya karma baik, kalau saya nggak punya karma baik, begitu pang terjadi saya malah masuk penjara. Demikian adanya. Jadi memang miracle itu pasti bisa aja ada, tetapi kan perbuatan kita tuh seperti apa? Jadi kalau perbuatannya yang memang penuh dengan kebaikan, lalu kemudian kita ternyata mendapatkan kesulitan-kesulitan, kita berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada siapa, terus kemudian ada miracle muncul, jodoh baik muncul, membantu kita. Tapi karena kita jalannya benar. Tapi kalau jalannya di jalan-jalan kegelapan terus, itu sulit untuk mendapatkan itu. Bukan nggak bisa ya, saya ulangi lagi. Sulit itu, tapi lebih sulit. Demikian. Jadi makanya itu apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan masa depan yang baik, tentunya adalah hal-hal yang baik. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu adalah hasilnya besok. Ya, sedangkan hari ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan kemarin. Setuju ya ini ya? Iya, Hasil yang setuju. kita lakukan kemarin ini sekarang nih yang kita terima nih. Apa yang Eh, kita tabur dulu? Kita tuai sekarang. Sosyong, biarpun saya Katolik ya, tapi saya sering dengerin ceramah Bante loh. Iya. Dari situ saya baru bisa memahami apa itu hukum karma, kayak bagaimana jalannya itu baru saya secara Mm-mm. perlahan itu memahami. Iya, betul. Iya. Jadi ya seperti tadi ya jadi bahwa kalau balik lagi ya, artinya kita tetap harus merancang masa depan dengan segala hal-hal yang baik kita upayakan ya. Jadi kalau kita jangan hanya mengharap karma baik itu muncul ya, akan tetapi kita harus melakukan upaya-upaya. Upaya-upaya itu juga adalah sama seperti kita mengkondisikan agar karma baik itu berbuah. Artinya upaya itu seperti kita sedang memberi pupuk pada tanah yang kita sudah taburkan benih-benih itu harus diberi pupuk, diberi air supaya kena sinar matahari, supaya tumbuhannya menjadi subur, Bagus. besar dan buahnya bisa kita nikmati. Itu ya. Itu jadi semuanya adalah hal-hal yang positif. Demikian Suci Mary, ya. Iya, Sosyong. Oke, ya. Bu Ria mungkin mau sharing, Bu Ria udah join nih. Oh, Bu Ria udah join ya. Oke, silakan Ibu Ria. Masih belum leluasa, Bu. Bentar ya.
Oh Hmm. ya ya, oke, nggak apa-apa kita Maaf ya. masih. Susan Ing, Ya, Cecesan Ing, bagaimana ini dengan hari ini adalah hasil daripada apa yang kita lakukan kemarin. Besok adalah hasil daripada apa yang kita lakukan hari ini. Sebab itulah makanya muncullah kita bahwa kita harus merancang hari esok itu. Masa depan itu kan hari esok ya. Kita harus merancang mulai hari ini yang kita lakukan. Jadi kalau sesungguhnya masih belum ada rancangan, marilah kita memulai merancang masa depan kita gitu. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Iya, Saya tadi lagi dengar kayaknya semua itu adalah untuk kehidupan ya. iya Dan untuk kehidupan, untuk kehidupan. kehidupan, ya, kehidupan kita, Eh, kehidupan dia, tapi kehidupan mereka. ada nggak sih orang yang berpikir, oh gua mau nih, ada yang meragukan atau berpikir, oh nanti kalau misalkan nih, sorry ya, misalkan gua meninggal, gimana ya, gimana, atau oh gua maunya begini, begini, begini. Ada nggak orang yang begitu? Ya, mungkin ada aja ya. Saya ya nggak tahu. ada Saya juga aja nggak sih ya. berani spekulasi itu ada atau tidak ada, mungkin nggak ada. Semua Ada yang kemungkinan. mungkin memikirkannya secara sungguh-sungguh, ada yang mikir mungkin sekelebatan. Ya, begitu. Kalau Nah, saya ya, sih udah lama ya, mm, saya selalu pesan ya, oh saya mm, maunya begini, begini, begini gitu. Jadi saya juga udah banyak kasih bicara sama orang gitu, sampai sampai kan saya bantu bantu di wihara tuh. Wihara kan ada Kak ngeles Mandarin. Nah, jadi saya kenal sama orang dari Cungko, dari Xiamen ya. Dia baru datang, dia belum belum baru merit, belum ada anak, nggak ada teman. Saya ajak dia untuk ngajar tuh dari, tapi udahnya karena dia belum ngerti bahasa Indonesia, yang ngeles juga belum belum tahu bahasa Mandarin, ya saya jadi tengah-tengah gitu. Kelihatannya membantu, tapi jadi saya belajar pinyin gitu. Nah, jadi saya suka ngomong sama murid-murid, tapi murid-murid bilang, ih, Lause jangan ngomong begitu, katanya. Dia bilang, lo ini cuma ngomong, nggak tahu kapan gitu. Kalau hidup sih ya udahlah, jalanin aja dah. Kalau saya sih gitu. ya udah jalanin aja ya. Jadi tadi Betul, si Hoplek. Cisan bilang nanti gua maunya begini begini begini. Boleh tahu nggak itu yang si Cisan bilang gua maunya begini begini tuh si Cisan bicara tentang apa ya? Tentang kematian. Tentang kematian. Maksudnya Iya, si Cisan berpesan kepada anak-anak bahwa nanti kalau mati begini begini gitu. iya. Bukan sama anak-anak aja, sama teman-teman banyak yang saya udah bicara ini. Jadi kalau Oh, saya ngomong, selalu teman-teman bilang, jangan ngomong begitu ah. Apalagi ada orang yang takut tahayul gitu ya. Aduh, ya, jangan, 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 jangan gitu, takutan gitu. iya, Enggak, masih nggak tahu kapan-kapan. Gue pesan aja, siapa tahu nanti iya, lu bisa ingetin anak gue gitu. iya, iya. Gitu. Ya, Betul, saya Hoplek. juga kadang-kadang suka bukan kadang-kadang ya beberapa kali saya juga ada ngomong. Saya juga ada ngomong bahwa kalau saya meninggal nanti ya dikremasi aja, abunya nggak usah disimpan, ditabur semua ke laut. Beres, habis nggak ada cerita lagi gitu. Itu saya udah pesen seperti itu. Ya, ini juga rancangan masa depan nih ya, supaya supaya nanti mendadak saya kalau meninggal ya jangan sampai dilakukan apa-apa lagi nanti saya bingung lagi nanti kan. Bukan lagi nanti antar yang hidup juga ah, apa ya, orang-orang papa atau mama nggak pesan apa-apa kok gitu. Jadi bingung Iya, kan mereka, apalagi anak saya iya. dua-duanya Katolik kan. Mm-mm. Saya saya Buddha sendiri gitu. Suami saya dulu juga Katolik gitu. Mm-mm. Jadi ya ngomong aja gitu. Kalau enci saya tak paling 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 nggak mau kalau bicarakan soal kematian. Hmm. Iya. Terus Hoplek, Baik. saya pengen Ya. sharing. Hmm. eh, Kalau saya nggak salah nih, Mm-mm. dari tadi mengenai merancang masa depan itu, eh, kelihatannya kita ngelihatnya seperti kita ini yang sosok udah tua gitu ya. Jadi kayaknya udah lewat lah yang Hmm. lalu-lalu gitu. Yang ke depan ya Hmm. apa adanya lah gitu. Terus eh, Suci Saning malah bilang, oh udah merancang Matian lagi mengenai ya. kematian gitu kan.
Ya itu Hmm. sih cuma persiapan aja kalau menurut saya ya. Iya. Gitu loh. Tapi bahwa between dari periode hari ini sampai kita meninggal, sebenarnya apa yang kita inginkan di dalam hidup kita itu yang menurut saya eh, perlu kita rancang gitu loh. Jadi Hmm. kadang-kadang kan ada istilahnya seperti air mengalir. Kadang-kadang saya juga pikir, oh ya, saya sampai hari ini perjalanan hidup saya itu seperti air mengalir ya, gitu. Dulu saya pengen kuliahnya ini, mama saya suruh kuliahnya ini, ya udah saya turutin lah gitu kan. Terus ternyata ya begitulah, habis itu kerja gitu kan. Dulu nggak punya duit gitu kan, dan saya tuh nggak bisa ngomong, eh, rendah rendah diri gitu kan. Tapi berpikir bahwa oh iya, supaya bisa uang kuliah gratis, saya mau ngelamar aja jadi asisten dosen gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu apa ya, sebenarnya ada tujuan untuk memperbaiki kehidupan dan dilakukan gitu loh. Ada rencana. Memang seperti air mengalir gitu. Tapi bukan berarti kita cuma eh, apa ya, bukan cuman oh ya ini makan, ini minum, ini gini gitu. Tapi kita itu eh, tetap punya rencana. Bahkan sampai sekarang kan yang saya bilang tetap punya rencana gitu. Bahwa ke depannya itu artinya eh, hari besok dan seterusnya gitu. Hmm. Ya. Jadi kalau saya tadi kalau nggak salah dengar dari teman-teman kayaknya kita udah tua deh gitu. Jadi ya udah lewat gitu seolah-olah kayak gitu. Kalau menurut saya enggak sih gitu. Kita tetap perlu merancang. Kita pengen yang kayak gimana? Saya pengen nih bahwa mulai sekarang saya mau enjoy saya punya life. Dulu waktu muda terlalu kerja keras sampai nggak bisa menikmati momen-momen gitu kan. Oh ya sekarang saya pengen setiap every moment tuh saya bisa enjoy gitu. Nah ini kan berdasarkan pengertian, pemahaman, keinginan, lalu mempraktekannya gitu. Nah Hmm. dari situ karena ingin happy, lalu muncul perasaan bersyukur mulai dari yang kecil-kecil. Kadang-kadang cuma disenyumin sama anak doang, atau anak bilang, oh obat mama udah habis ya gitu. Dan mulai bisa menikmati momen-momen seperti itu. Kenapa gitu? Karena memang ada rencana, ada niat, ada yang saya rancang. Jadi saya rancang buat diri saya untuk melihat hal-hal yang positif gitu, hal-hal yang menimbulkan rasa syukur dan itu mempengaruhi jiwa kita gitu. Menurut saya seperti itu. Ya, betul. Jadi ya merancang masa depan yang lebih berkualitas gitu kan tadi ya. Jadi jangan pikir kita ini udah tua besok udah mau mati. Sebetulnya kita mungkin masih bisa hidup 30 tahun lagi gitu ya. Masih bisa hidup 30 tahun lagi siapa tahu ya kan ya. Jadi banyak kok orang yang umurnya sampai 90-an. Nah, saya baru 66 sekarang. Mungkin saya bisa 30 tahun lagi berarti kalau 30 tahun lagi 96 loh. Wah. Jadi selama kalau saya berpikir umpamanya kalau bisa sampai hidup 30 tahun atau 20 tahun lagi. Jadi saya harus membuat rencana dong ya di masa depan itu bagaimana nanti kehidupan saya. Mau rencana keuangan ke, mau rencana mengenai perjalanan ke, mau rencana mengenai apa namanya mata pencarian ke, pokoknya apa semua aja yang akan kita lakukan besok itu tentunya harus dibuat rencana. Bukan sebuah rencana yang besar-besar mulu, tapi yang kecil-kecil pun juga namanya rencana. Begitu ya, Chef Willing ya? Iya, Ya, saya mulai sharing. iya, Ya, 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 betul. ya. Ya, Silakan. eh, kalau dari saya sekarang tuh lebih meningkatkan apa ya, lebih meningkatkan spiritualitas dan Mm-mm. kebijaksanaan gitu. Hmm. Kalau sebelumnya kan yang spiritualitas dan kebijaksanaan tuh eh, saya tidak terlalu tidak terlalu mendalam gitu. Tapi
kalau sekarang saya kan kebetulan kerjaan kan bisa dikerjakan dari rumah ya, karena saya kan arsitek ya. Nah, saya sejak 3 tahun yang lalu apa namanya pensiun, padahal umur saya udah 71 loh. Nah itu apa? Saya dengan beberapa teman itu bikin perusahaan supaya kita bisa tetap paling tidak apa pikiran kita tidak kemana-mana gitu, dan pengetahuan kita yang sudah kita dapat itu jangan sampai hilang begitu saja, tapi kita masih bisa eh, apa bagi Kontribusi. buat orang-orang, bagi untuk orang-orang gitu ya. Nah itu saya bikin satu perusahaan dengan beberapa teman, dan itu kita kerjakannya dari rumah masing-masing. Jadi kalau kebetulan kita mau ketemu, ya kita ketemu aja di mana gitu loh. Nah, begitu. Nah, kebetulan memang kita juga ada kerjaan sedikit, dan kalaupun kalaupun apa ya, eh, pada waktu pembayarannya itu susah. Nah, itu kebijaksanaan kita sudah lebih dari dulu. Kalau dulu kan kita bisa marah-marah ya. Susah amat sih begini. Kalau ini kebetulan yang grup saya ini lebih muda-muda dari saya kan. Jadi mereka bilang, gimana sih Bu ini diem aja begitu? Saya bilang bukan diem aja. Saya bilang kita kita coba telaah kenapa sih bisa begitu gitu loh. Jadi saya mencoba supaya kebijaksanaan saya lebih 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 baik daripada yang dulu gitu. Juga spiritualitas kita. Jadi hubungan kita pada Tuhan itu, jadi seperti setiap malam saya apa meditasi, meskipun meditasi sendiri ya, tapi saya eh, lebih menghubungkan diri kepada Tuhannya tuh lebih banyak. Jadi saya ada rencananya tuh lebih apa ya, lebih mendalam begitu. Itu aja, saya kira sih itu. Luar biasa ya. Nah, ini kanan ya, apa Inge Suci ya. Jadi itulah dia. Jadi apa yang ingin dicapai di masa depan, Inge sudah pikirkan dan praktekin untuk mencapai spiritual yang lebih baik, melakukan meditasi, mungkin membaca buku-buku spiritual, buku-buku keagamaan, ataupun buku-buku pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan. Itu semua yang mendukung spiritualisme kita ya. Jadi tentunya itu harus ada niat dan tekad. Kalau tidak ada niat dan tidak ada tekadnya, kita tidak ada rancangan apa-apa, mohon maaf, nanti hidup kita itu menjadi begitu nggak tahu mau ngapain gitu ya. Dan akhirnya ya cuma terombang-ambing begini begitu. Ntar ada orang ngajak ke sini pergi, kita makan yuk, kita ngopi yuk, udah kita jalan ke sini yuk, jalan ke sono yuk, cuman begitu-begitu aja. Jadi tidak, yang disebutnya kadang-kadang ini mengalir juga ya. Memang mengalir juga, semua kehidupan mengalir. Tetapi alirannya itu apakah kita mengarah kepada satu muara yang baik, ataukah alirannya itu hanya muncrat-muncrat ke sana ke sini, nggak jelas gitu. Nah, kita itu harus memiliki satu rancangan ataupun satu tekad yang mau menjadi apa, kayak tadi Sece Inge udah pasti jelas saya mau spiritual. Dan tadi siapa lagi ya spiritual juga ya, Sece Mary juga kalau nggak salah spiritual juga ya. Sece Ami juga spiritual ya, Sece Meyung spiritual juga. Nah, tapi apakah keinginan tentang apa namanya untuk mendalami spiritual itu sudah dibarengi dengan praktek-praktek yang eh, mengarah kepada pendalaman spiritual tersebut. Nah, ini yang penting. Jadi kalau kalau kita sudah memiliki rancangan itu, kita sendiri harus sudah punya niat dan tekad, kita harus konsisten tentunya ya. Kita konsisten untuk apa? Menjaga niat dan tekad kita itu agar bisa mencapainya tentunya. Nah, ini ya, jadi kalau dengan punya keinginan, lalu keinginan itu kita apa namanya kepengen kita realisasikan, kita harus ada menjalani praktek-prakteknya, progresnya,
mau ngapain aja kita gitu ya. Ya kalau yang mau spiritual ya tadi ya belajar meditasi, di mana ada meditasi belajar, nanti di rumah juga melakukan praktek. Jadi bukan asal ya sejalan-jalannya memang mengalir katanya. Saya sih mengalir aja, tapi kita mesti ingat ya kita semua hidup semuanya mengalir, sama mengalir. Tapi mengalirnya itu cobalah kita, saya ingin mengingatkan semua agar kita di aliran yang betul-betul aliran yang baik ya. Jadi bukan mengalir aja nanti dibawanya ke apa namanya ke selokan-selokan yang kotor nanti kan repot ya. Kita jangan mengalir ke sana, mengalir ke tempat-tempat yang memang kita tahu itu adalah tempat yang sesuai, yang cocok dengan kita ya. Jadi yang sesuai, yang cocok. Kalau jangan sampai kita mengalir ke tempat yang tidak cocok gitu. Kira-kira demikian ya. Ada lagi yang lain yang mau sharing? Iya, malam sama mulai. Iya, Ya, Sesong Hema. Nah, Ya, waduh, ini ditunggu-tunggu nih. ya, ditunggu-tunggu dari Panggil-panggil kemarin nih. ini. ya, tadi saya lagi makan sih, sorry. Oh Ya iya, tadi tapi saya tetap dengerin sih ya. dengerin Sesong Holai. Wah, kalau Sesong Holai yang itu pasti luar biasa deh. Nah gini, saya ambil dua kesimpulan sih. Yang satu tim itu yang hidupnya teratur dirancang segala macam, yang bisa Sesong Holai bilang dimemoin segala macam. Yang tim kedua mengalir gitu kan, pokoknya hidup apa adanya gitu dan menjalankan hari ini dengan ya baik gitu kan. Tapi yang paling saya ambil kesimpulan seperti kita lihat ya, kita lihat tokoh-tokoh dunia ya kayak Bunda Teresa, Mas Changyen, semua mereka saya rasa sih mereka menjalani hidup itu ya memang ada rancangannya, tapi sebenarnya yang saya ambil kesimpulan dia beliau-beliau ini menjalankan dengan hati yang tulus gitu. Paling utamanya adalah memberi. Kalau kita lihat bayangin hampir semua tokoh dunia yang berhasil ya Mark Zuckerberg, uh, yang punya Office, Microsoft Office, ya, dan itu juga kan mereka niatnya memberi gitu loh, ya kan? Kalau kita memberi itu pasti suatu saat kita ada satu kata yang saya sangat suka ya. Saat kita menginginkan itu yang akan menjadi kehilangan bagi kita gitu loh. Saat kita memberi itu yang akan kita bawa sampai kapanpun, sampai bahkan dalam pelimpahan jasa pun kita melimpahkan jasa itulah yang dibawa gitu loh. Bukannya apa yang kita cari itu yang pasti akan kita tinggalkan. Semua yang kita cari dalam kehidupan ini ya materi, pendidikan, semua. Tapi kalau menurut saya pendidikan sih itu nggak akan hilang ya, karena akan terbawa. Kalau kita dalam Buddhisme itu terbawa kayak akan datang. Tapi segala apa yang kita cari di dunia ini, materi segala macam, pasti kita akan tinggalkan. Kapan waktu pun yang tadi Sening bilang, pada suatu waktu kita akan tinggalkan, satu pun nggak akan kita bawa. Tapi yang kita bawa adalah apa yang kita beri gitu loh. Orang yang kita lihat sebagai pahlawan, sebagai tokoh-tokoh dunia, itu mereka selalu intinya adalah memberi gitu loh. Itu yang kita patokan kita kalau kita di dunia ini hanya mencari, itu yang akan kita tinggalkan gitu loh. Kita cari pasangan hidup, mencari mau punya anak, punya apa, pasti itu kita tinggalkan. Tapi pada saat kita memberi kasih sayang, memberi perhatian, memberi cinta kasih, itu yang akan dikenang selamanya. Walaupun kita suatu saat nanti kita sudah nggak ada ya. Seperti kayak Bunda Teresa, sudah lama nggak ada, tapi dikenang. Kayak Mahatma Gandhi, walaupun sudah lama, bahkan guru kita Buddha, ya kan, beliau selain Buddha dah, semuanya nabi-nabi ya, mereka memberi pendidikan yang baik, itu yang akan dikenang selama kapanpun nggak ada gitu loh. Jadi intinya bagi saya sih kalau kita mencari itu yang akan kita tinggalkan. Waktu kita memberi, kapanpun kita dapatkan. Bahkan kadang-kadang kalau kita planning segala macam, pasti kan emang bagus sih.
terencana ya. Tapi kan kadang-kadang pasti namanya ketidakkekalan itu pasti ada gitu kan. Kita sudah merencanakan dengan baik, tapi adanya kendalanya gitu loh. Kayak kemarin kan pandemi kita sudah merencanakan segala macam, tapi kita dihadapkan dengan cobaan pandemi ini ya kita juga kan nggak bisa menghindari gitu loh. Dan ya itulah sih. Kalau menurut saya sih gitu. Kita ya paling intinya kita bisa memberi gitu loh. Memberi itu dalam artian ya mungkin yang bisa dibawa sampai kapanpun gitu loh. Sampai dari kehidupan itu akan dibawa. Kalau kita lihat kan banyak ya orang yang tokoh-tokoh dunia yang para nabi itu memberikan pengajaran semuanya yang kebaikan itu yang akan abadi gitu loh sampai kapanpun gitu. Kira-kira gitu sih. Ya, kanan ya Sung Hema ada sharingnya ya. Jadi demikian kalau Sung Hema jadi terus-menerus belajar untuk berbagi, belajar untuk memberi ya. Karena pemberian-pemberian itulah yang akan langgeng ya. Jadi kalau yang kita cari ini itu semuanya akan ditinggalkan gitu ya. Demikian. Ya, jadi masa depan kita itu kalau kayak Sung Hema tentunya terus dengan memberi-memberi masa depannya jadi Sung Hema semakin berbahagia karena berhasil memberi gitu ya. Memberi seperti para yang disebut tadi ya, para apa namanya suciwan suciwati beliau-beliau itu yang sudah melakukan yang memberi contoh kepada kita semua bahwa mereka dikenang sepanjang masa. Baik, dan yang lain lagi ada ini ada selfie baru masuk pada dari tadi nih ya, saya belum tahu nih. Ya, Sesyong baru join. Oh, udah connect belum nih? Tapi yang dari saya dengar barusan kalau mau bilang mungkin saya tipe yang mengalir, Sesyong. Jadi Mengalir. Semua iya. juga mengalir saja. Yang disebut mengalir itu kan mengalir gitu ya. Kehidupan itu mengalir, waktu itu mengalir, semua mengalir. Nah, Ya, tetapi mengalirnya yang seperti apa nih gitu? Yang tanpa perencanaan, saya nggak pakai. Tanpa perencanaan, ya. Nggak bilang harus nabung untuk masa depan kayak gitu-gitu. Enggak gitu. Jadi ya mungkin banyak misalnya teman atau adik saya merasa kok kayak hidup untuk saat ini aja gitu katanya. Harus pikir dong nanti kalau tua bagaimana, sakit bagaimana. Menurut saya maunya genggam saat ini gitu. Jadi ya mungkin punya prinsipnya beda gitu. Saya jalanin aja gitu ya. Sampai kalau ke depan misalkan sakit ya paling tidak pakai BPJS. Mungkin orang lain punya perencanaan dengan asuransi segala macam. Saya pikir saya dengan BPJS sudah cukup gitu. Ya mungkin beda ya orang lihatnya kok begitu cara pakai uangnya menurut mereka tidak bijak. Tapi menurut saya ya apa ya selalu dengan pandemi pun yang saya pikir saya harus merelakan antara rumah atau mobil, tapi ternyata semuanya bisa lewat saja gitu. Jadi menurut saya, kenapa saya harus merisaukan yang belum terjadi gitu. Jadi yang saat ini ya saya jalanin aja. Kalau yang saya lakukan kalau misalkan salah ya mungkin boleh orang tegur gitu. Oh, pakai cara pakai uangnya tidak bijaksana misalkan. Tapi kalau saya lakukan untuk sesuatu yang benar, jadi apa yang harus diperdebatkan gitu. Mungkin ya saya gitu. Menurut saya lakukan saja saat masih bisa gitu. Karena begitu ditunggu-tunggu nanti begitu besok saya sudah sakit atau udah meninggal, udah pindah alam, udah nggak ada lagi kesempatannya begitu. Menurut saya kayak gitu Sesyong kan Ya, karena ya sharingnya si selfie mungkin ada beberapa hal yang memang saya perlu tambahin lagi di sini ya. Jadi kalau tadi Selfie bilang ngapain kita risau masa akan datang? Betul, kita memang jangan risau akan masa yang akan datang. Masa yang akan datang mau bagaimana itu tidak pasti ya. Kita tidak bisa memastikan. Akan tetapi ya
kita tetap harus memiliki, atau bukan harus lah, ya nggak harus. Tetapi kalau kita memiliki rancangan masa depan, ini akan membuat kita lebih terarah, ya, dibanding kalau tidak punya. Ya, umpamanya kalau tadi saya bilang soal asuransi segala ya, tapi BPJS ya asuransi juga sama. Ya, jadi di sini bukan secara lebih luas lagi bahwa kita itu tentunya memang hidup pada saat ini, akan tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa hari esok itu ya akan datang. Ya, jadi walaupun kita tidak kekal, tidak kekal besok nggak pasti, ya memang nggak pasti. Tetapi kalau dia datang nanti, ya saya pasti nggak hidup saya 30 tahun lagi, nggak pasti. 10 tahun lagi, nggak pasti. Setahun lagi, nggak pasti juga. Sebulan lagi, nggak pasti juga. Sehari tidak pasti. Bahkan sehari saja tidak pasti. Akan tetapi, ya kalau saya melewati hari-hari itu dengan tanpa rancangan sama sekali, jadi saya jalan aja itu kalau master bilang mung mung tung tung katanya mung mung tung tung ya udah pokoknya diajak kemana jadi pergi dan pergi ini itu menjadi tidak terarah dan saya justru malah eh, khawatir mengalirnya saya itu ke selokan gitu. Jadi bukan mengalir ke muara yang baik, ke selokan uh, mengalirnya. Jadi maka itu kita juga harus tahu bahwa kita ini mengalir, tapi mengalirnya kemana. Mungkin di dalam hal ini saya juga mau dengar Sece Huileng nih ya mengenai apa tadi sharing dari Sece Selfie dari yang lain-lain juga mengenai mengalir aja ya gitu ya. Ini menurut Sece ini gimana? Hmm, iya, tadi yang saya eh, coba share tentang diri saya ya. Jadi memang yang Susyung Hokley bilang, hidup ini memang mengalir gitu. Ya, tetapi bukan berarti kita tidak eh, merancang kita punya masa depan. Misalnya waktu kita lagi masih anak-anak, oh ya, saya tuh kepingin misalnya jadi dokter loh gitu. Nah, untuk itu kan step-stepnya berarti saya mesti ambil SMA-nya itu IPA gitu kan. Terus nanti saya harus belajar tekun. Itu kan step-stepnya itu rancangan gitu loh. Dan eh, nanti apa yang terjadi sesuai dengan seperti air mengalir. Bisa jadi saya jadi dokter, ya. Bisa jadi juga nggak jadi dokter gitu. Tapi kan tetap kita punya merancang untuk bisa mencapai tujuan seperti itu gitu loh. Nah, kadang-kadang mungkin kita bisa menyalahkan, ah ternyata yang ini nggak tercapai, ini nggak tercapai. Nah, itu ada dua tuh. Yang pertama, mungkin secara jodoh, jalinan karma memang demikian. Yang kedua, sebenarnya kita juga bisa introspeksi diri kita. Itu loh. Apa yang membuat apa yang kita rancang itu tidak terjadi. Yang tidak terjadi, mungkin misalnya dulu saya nggak kepengen loh sekolah accounting gitu. Tapi ikutin mama saya punya keinginan, blessing in disguise loh. Gitu. Jadi ya itu seperti air mengalir. Saya maunya ke kanan, saya merasa nggak tertarik gitu kan. Tapi kemudian ya ternyata blessing in disguise hidup saya dari sana gitu. Jadi tetap aja kita punya rancangan gitu. Karena saya mau jadi ini, mama saya suruh ini, ya saya mulai merancang apa yang mama saya arahkan gitu loh. Ya. Dan kalau seperti kayak sekarang gitu, yang tadi saya bilang, kita kebanyakan berpikir kita udah tua nih, nggak perlu merancang yang ke depan. Kalau menurut saya, kan tadi Susyong bilang, kita mau merancang untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kenapa? Karena kehidupan kita ini punya arti yang sangat berharga, yang sangat dalam, yang sangat berharga. Makanya kita justru dengan seumur kayak gini, kita punya suatu pandangan baru. Kalau dulu mungkin yang kita uber cuma materi gitu kan. Nah, kalau yang sekarang mungkin di luar dari materi atau juga termasuk materi gitu kan. Tapi kita udah punya satu kebijaksanaan baru nih gitu loh.
Jadi kita pengen hidup kita yang seperti apa sih? Gitu. Kita pengen kehidupan kita yang tentram. Tentram itu unsurnya apa? Ya, unsurnya ya kita nggak stres, pikiran kita jernih, sehingga waktu kita membuat keputusan pilih A atau B, kita pilih A atau kita pilih B, itu nggak, aduh saya harusnya pilih A atau B ya gitu. Enggak, jadi kita perlu membentuk diri kita mencapai itu gitu, pikiran yang jernih, perasaan yang Mindset ya, tenang. kita menciptakan mindset yang ini ya. Iya, menciptakan. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang kita rancang loh. Saya Ya, kepengen kehidupan kita itu yang seperti ini. Untuk itu kan saya butuh sehat. Nah, ya, butuh sehat saya mesti rancang dong. Saya harus makannya ini, nggak boleh makannya ini. Saya harus ya, istirahatnya begini, nggak boleh betul, suka-sukanya. Ya, betul, nggak boleh pegang betul. handphone kebanyakan loh. Nanti tangan Hmm, saya sakit. Itu kan termasuk bagian-bagian detail yang kita rancang ya. betul. Itu Ya, rancangan juga. iya. Jadi kayak Secung Hema bilang gitu. Kita memberi betul, tapi kan kita mesti ada yang kita beri. Kalau Ya, kita mau beri ilmu, kita kan mesti mencari ilmunya dulu. nah Kalau belajar. kita mau memberi motivasi, Hmm, ya kitanya harus termotivasi dulu gitu. ya, Ya, kalau kita mau memberi kasih sayang, kita harus mencari dulu, memenuhi diri kita, membentuk diri kita dengan penuh dengan kasih cinta sayang. kasih. Hmm, Baru kita mampu membagi gitu. Jadi hmm, memang harus kita cari dulu, baru kita bisa berbagi. Harus kita kumpulin dulu gitu. Nah, nanti semakin semakin banyak yang kita kasih, cinta kasih yang kita kasih, maka kita semakin kaya akan cinta kasih itu. hmm. Ya, semakin banyak kata-kata lemah lembut, kebijaksanaan yang kita beri, maka kita akan menjadi lebih lemah lembut, menjadi lebih bijaksana gitu. Ya, Kalau kalau menurut saya seperti itu ya. ya, Kalau menurut Pak Adi Gunawan, guru saya, itu dia bilang ada 8 ya. Yang saya ingat cuma 4 sih. Satu, dari segi religius kita maunya kayak gimana. Dari segi keuangan kita maunya kayak gimana. Dari segi relationship, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan teman-teman, itu kita maunya kayak gimana gitu. Lalu diantaranya dari segi traveling kita maunya kayak gimana. Nah itu dengan kita rancang itu akan masuk ke dalam pikiran kita ya. Oh iya, saya pengen punya hubungan yang baik dengan keluarga, hubungan yang baik dengan teman-teman. Untuk itu saya akan bagaimana cara saya memberikan getaran yang positif kepada mereka. Ya kalau sayanya suka emosional tentunya itu kan memberikan pengaruh yang negatif. Nah, dari situ kita melatih. Nah, bagaimana melatihnya? Udah banyak yang kita bahas di dalam daily mindfulness ini, ya, ya kan? Baik lewat aliran nafas, baik pemaafan oleh Anthony Sosung, baik pedoman-pedoman melalui Sosung Hoklai gitu kan. Itu banyak yang kita pelajari. Dan iya. itu menjadi pegangan kita waktu kita merancang. Menurut saya sih seperti itu, Sosung. Ya, kanan ya saya feeling ya. Jadi memang apa namanya seperti kita mau beli mobil ya. Kalau kita bilang beli mobil nih duitnya kan nggak cukup kita kredit dah. Mau kredit berapa tahun? Nggak apa-apa mengalir aja setahun aja. Nanti nggak cukup gimana? Ya mengalir aja lah. Bisa nggak gitu? Nggak bisa dong. Kita mesti rancang. Nggak bisa nih. Kita punya pendapatan berapa sih? Ini berapa? Kayaknya paling cocok tuh kita 5 tahun nih. Ya paling sedikit minimum juga 3 tahun mah nggak bisa lu cuma 1 tahun, aduh mengalir aja deh. Nanti juga kalau karma baiknya bagus ya udah kebayar nanti. Nggak bisa, kita nggak bisa begitu. Jadi kita mesti punya ada rancangan ya, jadi sekecil apapun ada rancangan, mau beli rumah, mau beli apa itu juga tetap ada rancangan, mau beli meja makan juga tetap ada rancangan. Beli meja makan udah beli aja pokoknya yang mau 3 orang udah. Mau kayak apa enggak, kayak apa aja enggak juga. Nanti mau lihat ini muat apa enggak di sini, ukurannya berapa, ya nanti tetap ada planning.
kita dicuci juga ketika kita mau ada baksos, kita mau ada kunjungan kasih dan lain-lain, itu tetap ada planning, ada rancangan. Kita merancang agar semuanya berjalan lebih smooth, berjalan lebih sesuai dengan apa, berjalan menjadi hasilnya nanti menjadi lebih baik. Ya, bukan hasilnya nanti berantakan. Kalau kita bilang, oh nanti besok ada baksos nih, udah mau siapin berapa? Udah mengalir aja nanti sampai sono lihat aja berapa orang, baru nanti kita cari ininya. Wah nggak bisa, kita nggak bisa. Tetap harus dirancang, disesuaikan apa konsumsinya berapa, ditanya dulu begini gitu gini gitu, semuanya harus dirancang ya. Jadi rancangan. Walaupun mungkin Ya. apa yang kita rancang dengan apa yang terjadi itu ada perbedaan. Iya, betul. Penerimaan waktu nanti sudah kita rancang, ternyata ada begini, ada begitu, ya itu kita terima, ya itu namanya mengalir. Ya udah, memang kalau bisa sampai terjadi seperti gini, kita kan sudah berusaha yang terbaik, tapi ternyata masih ada loh yang sampai, oh ini ternyata paketnya nggak cukup, nggak kebagian, di luar dugaan. Nah, dirancang saja masih ada yang di luar dugaan, apalagi kalau kita nggak rancang. Tentunya menjadi lebih tidak apa settle ya. Demikian. Makanya untuk masa depan yang berkualitas, kita harus merancang tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, sikap-sikap yang positif, mengasih, suka berbagi. Nah, tadi Sisiung saya mah bilang berbagi ya berbagi, menimbulkan rasa syukur. Kenapa rasa syukur? Karena agar kita tidak menjadi orang yang terus-menerus mengeluh. Ya, jadi kalau kita nanti di masa depan itu kita menjadi orang yang suka mengeluh ini, mengeluh itu, menyalahkan ini, menyalahkan itu, masa depan kita nggak akan bahagia. Kita semua pasti mau masa depan yang bahagia. Apakah Sesiung Seci setuju masa depan yang bahagia, masa depan yang gemilang? Setuju nggak? Setuju. Setuju dong. Setuju, pasti setuju ya. Karena kita lahir sebagai manusia itu kan sulit. Iya. Ya, kehadiran kita saat ini kan berdasarkan yang lalu. Ya, Tapi kehadiran kita berdasarkan lalu, betul. Tapi yang Sesiung bilang, yang akan datang itu kan Berdasarkan hari ini. oleh saat ini. Ya. Dan jadi sisa-sisa waktu kita itu sangat berharga untuk menentukan yang akan datang. Betul. Jadi kita membuat Menurut planning. saya jangan sampai kita Apa yang harus kita lakukan sekarang, begitu ya saya bilang ya? Jadi jangan dibiarkan begitu aja gitu. Jadi jangan seperti autopilot gitu. Nah, Ada sesuatu hal-hal yang positif, yang baik yang kita kembangkan di dalam diri kita supaya ini menjadi bekal yang akan datang. tentunya autopilot konteksnya beda lagi yang autopilot ya, gitu ya. Jadi kalau kayak perusahaan-perusahaan yang franchise, nah itu bisa autopilot ya, kita nggak usah urusin, udah ada franchisernya yang ini, nah itu autopilot ya. Jadi seperti itu, kalau hidup kita sendiri, kita jangan autopilot begitu saja ya. Nah, tapi kalau saya serahkan segalanya sama Tuhan, boleh ya ucapan begitu, saya serahkan segalanya sama Tuhan. Tapi Tuhan juga minta kita berusaha, berupaya. Jangan serahkan begitu aja. Kamu serahkan sama Tuhan begitu aja, kamu sendiri tahu-tahu pergi ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, kan repot ya gitu ya. Gimana mau serahkan seperti itu. Jadi kita tetap harus ada rancangan, kita harus mau ngapain agar depannya nanti ngapain. Bukannya kita stres masa depan, bukan. Kita merancang itu bukan berarti kita stres ketakutan masa depan gimana, bukan. Kita bukan ketakutan akan masa depan, akan tetapi kita tetap butuh rancangan masa depan agar kita bisa memasuki masa depan yang cerah, masa depan yang kalau sampai karma buruk kita memang banyak dari masa lalu, apa nantinya berbuah di masa depan itu, ya itu di luar skenario kita lagi, di luar dugaan, dan itu ya terima, memang harus diterima. Kalau Tuhan berkehendak lain, ya diterima. Kita ikhlas, redo, nah, secaya ami, begitu ya. Ada ikhlas dan redo gitu kan? Secaya ami masih denger nggak nih? Ya, Masih ya. Sesiung, iya ikhlas Ya, kalau ridho. teman-teman saya bilang ikhlas, ridho, nah itu artinya apapun yang terjadi ikhlas, ridho. Ya, Betul. karena itu sudah diputuskan oleh Yang Maha Kuasa, kan begitu. Ya, akan tetapi upaya tetap harus ada, betul sih Ami ya?
Ya, betul, Susyung. Iya, Tuhan harus kan ada memberi upaya. kita untuk berusaha. Berusaha, betul. Tuhan memberikan tubuh jasmani, pikiran, ya, indera semuanya untuk dimanfaatkan. Bukannya kalau udah berserah kepada Tuhan semuanya serahin aja. Saya nggak mau ngapa-ngapain ya. Kan nggak begitu sih Yami ya. Ya, Ya, demikianlah. Jadi memang supaya apa kita bisa apa namanya memasuki ya masa depan yang cerah dan gemilang. Tentunya kita harus terus menjaga tubuh kita sehat, jiwa kuat ya. Kemudian sikap-sikap yang positif, pengasih ya, ya suka berbagi dengan penuh rasa syukur, komitmen menjalani apa namanya terhadap kehidupan kita memiliki komitmen ya, komitmen. Terus kemudian konsisten dalam menjalaninya. Nah, ini yang saya ini tapi tentu sesungguhnya C bisa tambahin. Ada yang perlu ditambahin lagi silahkan. Sece Inge, Sece Mary, Sece Asien, ada apa lagi yang bisa ditambahin agar supaya masa depan kita lebih berkualitas gitu loh. Atau nggak usah kualitas deh, biarin aja deh, pokoknya masa depan mau bagaimana gimana deh, nggak usah pusing gitu ya. Ada juga kan orang begitu ya. Nah, apakah kita mau pilih yang seperti itu atau mau pilih yang saya ingin merancang masa depan berkualitas? Pilihan di tangan Anda tentunya ya. Jadi nggak masalah. Jadi apa namanya semua ada di telapak tangan kita nih ya. Apa yang kita genggam, apa yang kita raih nantinya, itulah yang akan kita dapatkan tentunya. Setuju ya, Sesung Seci? Setuju, Setuju, setuju. 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 Nah, jadi Saya dari kira udah cukup gitu. nggak cukup, nah tambahin dong. Ayo silakan Enggak, tambahin. sudah cukup. Oh, sudah cukup. Cukup. Sudah cukup ya. Saya merasa mungkin ada yang perlu ditambahin lagi gitu nih apa gitu ya. Menurut saya ada pengertian yang benar ya. Nah, pengertian, pemahaman yang benar ya. Iya, Sesiung, saya juga merasa bahwa setelah mendengar ini kita menambah pengetahuan bahwa tidak sesimpel itu menjalankan satu kehidupan ya sebenarnya. Kita merasa kehidupan kita, misalnya tadi Bu Hileng ngomong, kita jangan merasa nih kita udah umur sekian, terus merasa sangat tua gitu ya, udah tua, jadi udahlah nggak usah mikirin. Nah ternyata kita ya seperti Sesiung Hoklang ngomong juga ya, kemungkinan saya bisa 90 tahun umurnya, masih ada 30 tahun, berarti masih sempat untuk merancang untuk menjadi orang yang berkualitas ya. Iya Itu baru dong. saya pikirkan sekarang sebenarnya. Setelah Iya. mendengarkan sharing ini ya banyak gunanya juga sih ikut mindfulness, jadi membuka mata kita ya bahwa eh, kita ini bisa menjadi seseorang yang punya kualitas, punya mutu ya, bukan seperti mama-mama yang Betul sekali, eh, Cici. maksudnya mama-mama yang hanya bisa masak, masak dan masak begitu doang ya. Itu sih yang bisa Sangat saya betul. tambahkan mungkin ya. Jadi kalau kayak Eh, saya aja nih, Sece Asien ya, hmm, jadi Bapak Ibu Sece yang lain semuanya, saya kan punya anak juga ya, 2 ya, laki-laki. Dan mereka juga sedang berusaha sendiri. Dan saya memiliki rancangan bahwa saya tidak mau sampai nanti di masa depan itu saya menyusahkan anak-anak saya gitu loh, Nah, saya juga merepotkan setuju anak-anak tuh saya. betul. Nah, bagaimana supaya nggak merepotkan? Merepotkan dalam hal apa? Kalau saya banyak penyakit, anak saya repot nggak? Repot. Karena itu saya harus menjaga stamina, menjaga kesehatan saya dengan makan makanan yang sehat, giat berolahraga, dengan punya pikiran yang terbuka, ya tidak banyak stres. Nah, itu adalah obat buat saya. Dia banyak Betul, betul. tertawa, banyak berkumpul dengan orang-orang bijaksana, sehingga membuat saya tidak berpandangan yang negatif, tidak mengalir ke arah-arah yang negatif, gitu ya. Kalau ada yang negatif ya biarkan saja mereka gitu. Dan apa namanya saya harus menjalani. Nah, jadi saya harus komitmen menjalani ini, menjalani tubuh yang sehat, jiwa yang kuat ya.
sikap-sikap yang positif. Dan kemudian tentunya kalau saya sehat, istri saya sehat, lalu kemudian kami juga mungkin menjaga keuangan supaya tidak terlalu boros dan lain-lain. Itu semua rancangan loh. Bukannya udah pakai aja deh. Mau pakai ini, pakai aja. Besok mah nanti lagi ceritanya gimana. Kalau ada rezeki, mah semua juga nanti dapat lagi. Nggak bisa begitu lagi. Nggak bisa begitu lagi. Kalau waktu masih muda, saya bisa begitu. Pokoknya ada investasi apa, jebret hajar. Kalau rugi, besok cari lagi, tenang aja. Bisa. Kalau seusia saya, udah nggak bisa. Jadi saya harus hati-hati loh. Jadi, oh ini uang-uangnya ini sudah harus mulai dibuat planning. Oh, saya 1 bulan biaya saya, pemakaian saya berapa. Saya mesti siapin ke beberapa tahun. Walaupun mungkin saya besok meninggal, ya itu nggak apa-apa. Berarti kan tetap kalau sampai berapa tahun saya kan tidak nelongso gitu. Jadi saya harus punya apa namanya, rencana, tetap rancangan. Jadi ada rancangan yang waktu jangka pendek, ada juga yang jangka panjang, gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita ini terus masih kalau saya bilang ya, karena memang kalau masih muda tuh wah, udah gampang lah berpikirnya begitu. Kalau udah mulai berumur seperti ini, walaupun belum tua-tua banget, kata si Cewileng, kita tuh belum tua banget ya. Jadi kita masih bisa hidup 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, barangkali demikian ya. Tetapi kita juga bukan asal hidup begitu aja, kita betul-betul harus menjaga. Jangan sampai saya umpamanya bisa hidup 15 tahun, tapi hidupnya di kursi roda. Wah itu kan gawat gitu ya, repot. Ya, jadi saya nggak mau yang demikian tentunya dong. Nah, supaya bisa hidup yang sehat, saya harus mempraktekkan pola makan, pola hidup yang sehat. Demikian sesi semuanya ya. Jadi ada lagi yang mau tambahin? Seci Huileng? Ada lagi Kalau dari saya udah teman-teman? selesai nih. Teman-teman ada yang mau sharing lagi? Udah, Bu. Udah ya. Cukup. Atau barangkali ada yang masih mau nanya-nanya kan juga boleh nih, ada Seci Huileng bisa ini apa yang bisa memberikan apa namanya jawaban-jawaban yang membuat kita bisa tercerahkan ini. Saya ingat tuh lagi buka mikrofonnya. Oke. Enggak, udah cukup. Hah? Cukup Sudah cukup. dari buat saya. Cengnya ada mau sharing lagi tentang apa gitu? Enggak. Terima kasih. Gitu. Hema mungkin? Ingat tadi katanya rajin meditasi ya? Ya, kalau malam. Oh, jadi belajar meditasinya di mana Ingat? Saya sebetulnya belajar meditasinya dulu waktu yoga. Tapi sekarang kan ada latihan sikung juga ikut meditasi. Oh, gitu ya. Saya Ingat ingat Katolik kan ya? rajin Saya situ. Katolik. Ya. Ya sama dengan Mary itu ya. Iya, saya ingat Mary juga semangat. Katolik kan ya? Iya. Oke. Baik, Sece Huileng saya serahkan kembali sama Sece Huileng. Iya. Silakan. Ya, terima kasih Session Hoklai, terima kasih teman-teman ya. Jadi hari ini kita diskusi, wah senang sekali dengar pendapat dari teman-teman semua dan semoga ya apa yang disampaikan oleh Session Hoklai ini dan teman-teman semua memberikan suatu pemikiran dan tuntunan ya buat kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, semoga Bahan kita perenungan lah ya Sece ya. ya. Bahan perenungan. Iya, Saya menjadi belum bahan berani perenungan nuntun-nuntun ya. nih. Kalau orang Ya. buta nuntun orang lain nanti saya kejeblos pada ini satu bahan renungan. Direnungkan sendiri aja yang mana yang baik diambil, yang tidak baik itu dibuang kan Betul, gitu ya. setuju Sesyung. Ya, intinya demikian ya. Jadi diskusi-diskusi ini memang menarik ya, membuat kita dapat inspirasi, dapat mendengarkan Sesyung Secie yang sharing itu menambah lagi ya, Menambah menambah gitu. lagi bahan perenungan kita itu. Ya, oke, semoga kehidupan kita menjadi lebih baik, spiritual kita juga menjadi bertambah, ya, sehingga hidup kita menjadi lebih berarti, ya. Oke, terima kasih teman-teman semua.
Sadu. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya ya. Ya, Yuk, selamat kanan istirahat. Ibu.